Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan bahan polimer dengan fokus materi adalah termoplastik. Polimer merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang secara aplikatif. Produk-produknya antara lain kertas, plastik, ban, dan serat-serat alam. Plastik merupakan salah satu bahan yang paling umum kita lihat dan kita gunakan. Bahan plastik secara bertahap mulai menggantikan material gelas, kayu, dan logam. Hal ini disebabkan karena bahan plastik memiliki keunggulan, yaitu ringan, kuat, mudah dibentuk, anti karat, dan tahan terhadap bahan kimia, isolasi listrik yang baik, kemudian dapat kita buat berwarna ataupun transparan, dan biaya prosesnya lebih murah. Namun, begitu daya guna plastik juga terbatas karena kekuatannya yang rendah dan tidak tahan panas sehingga mudah rusak pada suhu yang rendah. Keanekaragaman jenis plastik dapat memberikan banyak pilihan dalam penggunaannya dan cara pembuatannya. Plastik ini merupakan suatu polimer yang memiliki sifat yang unik dan luar biasa. Polimer merupakan bahan yang sangat berguna karena struktur mereka dapat diubah dan disesuaikan untuk menghasilkan bahan dengan berbagai sifat mekanik dan dalam spektrum yang luas dari warna serta dengan sifat-sifat transparan yang berbeda. Secara garis besar, plastik dapat kita kelompokkan menjadi dua golongan, yaitu termoplastik dan termoset. Polimer termoplastik adalah polimer yang memiliki sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan akan mengeras. Polimer yang termasuk jenis termoplastik ini adalah jenis polimer plastik, di mana jenis plastik ini tidak memiliki ikatan silang antara rantai polimernya, melainkan dengan struktur molekul linear atau bercabang. Gambar berikut ini menunjukkan bentuk struktur dari linear termoplastik. Kemudian gambar yang kedua ini adalah bentuk struktur bercabang dari termoplastik. Secara umum, sifat-sifat bahan termoplastik yaitu berat molekulnya kecil, kemudian tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan mengeras. Bahan ini juga mudah untuk diregangkan dan fleksibel, juga memiliki titik leleh yang rendah, dan dapat kita bentuk ulang atau daur ulang. Mudah larut dalam pelarut yang sesuai, serta memiliki struktur molekul linear dan atau bercabang. Tabel berikut ini menunjukkan jenis-jenis termoplastik yang ada di pasaran, meliputi massa jenis, panas spesifik, suhu proses, suhu cetakan, dan penyusutan. Salah satunya kita ambil contoh adalah PS. Simbol PS ini menunjukkan jenis termoplastik yaitu polistiren, di mana polistiren ini memiliki densitas atau massa jenis sebesar 1,05 gram per cm kubik. Dengan panas spesifik rata-ratanya sekitar 1,3 kJ per kilogram derajat Kelvin. Suhu prosesnya sekitar 180 sampai dengan 280 derajat Celcius, di mana suhu cetakannya sebesar 10 derajat Celcius. Penyusutan terjadi pada jenis polistiren ini sekitar 0,3 sampai dengan 0,6. Berikut adalah beberapa simbol bahan jenis termoplastik lainnya. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah high density polyethylene atau dikenal dengan HDPE dengan densitas itu sekitar 0,92 gram per cm kubik dan panas spesifik itu sekitar 2,3 sampai dengan 2,5 kJ per kilogram derajat Kelvin. Suhu proses HDPE ini sekitar 260 sampai dengan 300 derajat Celcius dan suhu cetakannya sekitar 50 sampai dengan 70 derajat
Celcius. Penyusutan yang dapat terjadi pada jenis termoplastik HDPE ini sekitar 1,5 sampai dengan 3,0%. Kita akan membahas satu persatu jenis-jenis termoplastik ini dilihat dari sifat dan aplikasinya. Yang pertama adalah polietilen. Polietilen dibuat dengan jalan polimerisasi gas etilen yang dapat kita peroleh dengan memberikan gas hidrogen petroleum pada pemecahan minyak atau nafta, gas alam maupun asetilin. Berdasarkan tekanan pada polimerisasinya, polietilen dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah low density polyethylene atau LDPE dengan massa jenis 0,9 sampai dengan 0,926 gram per cm kubik. Kemudian medium density polyethylene dan high density polyethylene dengan masing-masing densitas sekitar 0,926 sampai dengan 0,940 dan 0,941 sampai dengan 0,965 gram per cm kubik. Secara kimia, polietilen merupakan parafin yang memiliki berat molekul yang tinggi karena sifat-sifatnya ini serupa dengan parafin. Terbakar kalau kita nyalakan dan menjadi cair, menjadi rata kalau dijatuhkan di atas air. Beberapa contoh aplikasi dari polietilen dapat kita lihat pada gambar berikut ini, seperti jas hujan, kemudian botol-botol kemasan, tempat sampah, kemudian kursi taman, pembungkus, ataupun bahan-bahan lainnya seperti pada gambar ini. Yang kedua adalah polipropilen. Polipropilen ini bahan bakunya diperoleh dengan menguraikan petroleum atau nafta dengan metode yang sama dengan etilen sebelumnya. Sifat-sifat polipropilen ini serupa dengan sifat-sifat polietilen, di mana massa jenis polipropilen ini sekitar 0,9 sampai dengan 0,92 gram per cm kubik dan termasuk jenis yang paling ringan di antara bahan polimer lainnya. Sifatnya dapat terbakar dan bila kita bandingkan dengan polietilen yang bermassa jenis tinggi, polimer ini memiliki titik lunak, kekuatan tarik, kekuatan lentur, dan kekakuannya lebih tinggi, tetapi ketahanan impact-nya rendah, terutama pada suhu rendah. Berikut ini adalah beberapa aplikasi dari polipropilen seperti bak air, botol-botol, kemasan plastik, kursi plastik, kemudian baju olahraga, injeksi, karpet, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah akrylonitril butadiene stiren atau lebih dikenal ABS. ABS ini bentuk bahannya berupa butiran, di mana sifat-sifatnya antara lain tahan terhadap suhu hingga 212 derajat Fahrenheit, kemudian koefisien geseknya juga rendah, daya tahan terhadap pemakaian dan gesekan cukup baik, tahan terhadap sebagian besar bahan kimia, dan sifat listriknya juga baik tetapi mudah terbakar, serta kekerasan dan kekakuannya sangat tinggi dan tetap liat jika kita gunakan pada suhu 40 derajat Fahrenheit. Gambar berikut ini menunjukkan produk-produk dari ABS atau akrylonitril butadiene stiren seperti koper, helm sepeda, kemudian radio, casingnya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride ini biasa dikenal dengan nama PVC, adalah salah satu polimer yang paling banyak kita gunakan dan dengan lusinan aplikasi yang praktis. Ini adalah beberapa
molekul atau ikatan yang terjadi atau terbentuk di dalam polivinil klorida atau PVC-nya. Mulai dari vinil klorida monomernya, kemudian menjadi polivinil klorida ketika atau setelah berikatan. Berikut ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan aplikasi atau produk dari polivinil klorida, seperti ampul steri, kemudian wire atau kabel untuk insulasi, kemudian di sini juga ada pipa-pipa ataupun fitting, siding juga bisa, ataupun jas hujan ya. Selanjutnya adalah polistiren. Polistiren ini akan kita temukan ketika cincin benzen ini dipasang pada molekul eten yang disebut dengan stiren. Ini sifat-sifat dari polistiren ini: murah, mudah diolah, tahan terhadap bahan kimia, tetapi akan menjadi lembek dengan bahan hidrokarbon, warnanya bening dan berdaya guna. Ini adalah ikatan atau rumus dari polistiren dengan cincin benzennya. Beberapa aplikasi dari produk polistiren ini dapat kita lihat pada gambar berikut, seperti gelas, kemudian cooler, ada juga misalnya packing material, ataupun baki ya, tray, dan lain sebagainya. Demikianlah materi kita terkait dengan termoplastik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.